Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa khilafah yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan program kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Miftahul Huda menegaskan bahwa praktik perdukunan atau kahanah dan peramalan atau irofa adalah haram. Menurut dia, Majelis Ulama Indonesia sudah membuat fatwa terkait hal ini sejak 2005. Keharaman praktek dukun dan ramal ini termaktub dalam fatwa MUI nomor 2 tahun 2005 tentang perdukunan dan peramalan. Sebelumnya heboh tuyul di Tasikmalaya. Seorang warga di Kampung Brujul 1, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Cibedes, Kota Tasikmalaya yang dia itu kesal dan geram akibat uangnya sering hilang secara gaib. Bagaimana pandangan Islam soal tuyul? Bagaimana jawaban Islam soal praktek perdukunan? Apakah sekularisme biang maraknya perdukunan? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan pengurus Tabayun Center, yakni Kiai Haji Heru Laude Eliasa. Assalamualaikum ya Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Yai, beberapa hari yang lalu jagat dunia maya sempat digemparkan dengan munculnya foto sebuah spanduk yang memuat tulisan tentang tuyul. Warga dengan sengaja membuat spanduk dan memasangnya di sekitar rumah warga karena sudah geram dengan ulah tuyul tersebut. Nah, bagaimana pendapat Yai soal tuyul ini, Yai? Baik ya. Jadi serintas Al-Fakir baca spanduk itu ya sempat tersenyum ya. Jadi ada spanduk tetapi adalah penolakan tentang tentang tuyul ya. Jadi Al-Fakir jadi ingat itu film atau sinetron anak-anak itu ada eh, tuyul dan Bayul ya. Jadi kayak gitu. Kalau yang ini saya pikir karena mungkin dianggap sebagai sebuah problem yang serius sehingga warga harus menulis ya kegelisahannya itu yang terkait dengan spanduknya Al-Fakir melihat dari aspek ketergelisahan terkait dengan apa namanya hilangnya barang ataupun uang yang dimiliki oleh warga. Jadi satu hal yang pertama tentang spanduk dan yang kedua adalah tentang tuyul ya dalam hal ini dipahami sebagai aktivitas apa sihir yang dengan menggunakan jin. Jadi ini yang perlu kita bahas sepertinya. Ya, Yai, fenomena orang memelihara tuyul untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang fantastis ini menjadi isu yang berkembang sejak dulu. Bahkan banyak filmnya kan gitu. Apakah Iya, ini ada ya erat kaitannya dengan perdukunan? Lantas bagaimana Islam memandang praktek perdukunan ini, Yai? iya. Jadi kalau kita melihat apa namanya perkembangan di dunia tersebut ya. Jadi yang kategori tuyul itu tidak kemudian diadopsi oleh pemiliknya dengan apa namanya sebagaimana seseorang yang mengadopsi anak ya. Jadi kalau kita lihat ada penyedianya ya, atau ada yang mengarahkannya dan inilah yang kemudian yang diarahkan oleh dukun ya oleh apa orang yang kalau sekarang dikatakan orang pinter ya. Tetapi Al-Fakir lebih mengarah kepada dukun sehingga praktek perdukunan inilah yang kemudian harus kita lihat sebagai sesuatu yang meresahkan. Iya. Kemudian ini kan sudah ini ya sudah membabi buta gitu. Jadi kita memang masuk di zaman milenial atau generasi zilenial, tapi ilmu-ilmu seperti pertuyulan ini, perjimatan, kemudian kegoib-goiban, ilmu kanuragan itu juga juga ada dan masih diterapkan di masyarakat. Nah,
Lantas ini bahayanya gimana ya kalau masyarakat terus seperti ini kan itu. Jadi ibaratnya kan gini ya, sampai ada slogan begini, sama setan takut, sama genderuwo takut, tapi sama Allah enggak takut. Iya, jadi kita membahas tentang perdukunan ini berarti kita masuk pada pembahasan tentang kahana eh, dan apa irofah. Jadi satu istilah ya secara syar'i ya tentang perdukunan ini ataupun juru ramal yang ini ada pada zaman dulu ya pada zaman sebelum Islam apa diturunkan itu sudah ada. Jadi dukun itu dalam ulama menyebut sebagai apa kahin ya. Apa yang mereka lakukan ya aktivitasnya adalah kahana yaitu menginformasikan hal-hal yang tidak bisa diketahui manusia pada umumnya yaitu menginformasikan hal-hal yang gaib. Nah, inilah yang kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan peringatan ya dalam hadisnya man ata arrafan fasalahu an sayin lam tuqbalahu sholatan arba'ina laila. Jadi barang siapa yang datang ya, menemui seorang peramal lalu dia kemudian menanyakan satu hal maka dia tidak diterima sholatnya selama 40 hari ya. Artinya 40 hari itu lama ya. Jadi eh, 5 kali 40 ya 5 waktu dikalikan dengan 40 ya. Kemudian hadis yang lain beliau menegaskan man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada seorang dukun kemudian atau seorang juru ramal lalu dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun ataupun juru ramal itu apa yang dia katakan maka kemudian kategorinya dia adalah kafir dia sudah ingkar. Ah, maka dia sudah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga inilah bahaya daripada praktek perdukunan ini adalah bahaya pada persoalan akidah kita, akidah umat Islam. Ya, jadi kalau akidahnya tidak benar gimana kita mau masuk surga ya ya. Jadi sholat yang selama ini saja mungkin gimana ya, ini tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Mungkin agak kecil masuk surganya kalau Iya, sudah seperti ini. iya, Baik, ini ya mirisnya di tengah masyarakat ini ada praktek-praktek perdukunan dengan mengatasnamakan pengobatan alternatif. Ya pakai batu, pakai raja itu justru mengantongi izin dan apa namanya tempat-tempat pesugihan dengan berdalih tempat wisata, kemudian tempat keramat ini juga semakin eksis. Nah, ini kira-kira kalau tadi kita udah bahas tentang bahaya akidah gitu. Nah, ini lebih mendalam lagi seperti apa? Contohnya misalnya apa perbahayaan dari terhadap akidah umat Islam seperti apa yang mungkin faktanya bisa kita lihat saat ini. Monggo ya. iya. Jadi karena hukum ekonominya itu kalau ada banyak permintaan, maka di situ ada nilai ekonomis yang perlu untuk ditekuni ya. Sehingga kalau saat ini itu dengan sulitnya beban ekonomi ditambah lagi dengan stres ya karena persoalan-persoalan yang tidak bisa dipenuhi ya diatasi ya. Kemudian dengan sedikitnya bekal akidah yang dimiliki maka orang lebih suka dengan cara yang cepat ya cara pintas kalau mereka itu apa namanya ada beban-beban hidup mereka datang ke dukun kalau mereka punya beban-beban ekonomi mereka apa namanya datang ke dukun juga untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak benar ya tanpa adanya upaya uh, kaidah sababiyah atau kaidah kausalitas yang harus dilakukan maka mereka datang ke dukun mereka minta
apa namanya minta tip ya, bagaimana kemudian cepat selesai. Maka salah satu caranya itu adalah memelihara tuyul ataupun pesugihan yang lain datang ke tempat-tempat keramat ya, ke gunung tertentu, apakah tidak sebut namanya, nah nanti malah promosi ya. Jadi sudah sangat terkenal itu. Mereka datang ke para ke punden-punden atau ke makam-makam, kemudian melakukan ritual-ritual tertentu. Bahkan mereka juga ada yang melakukan ritual seksual ya, harus harus berhubungan seks dengan bukan suami istri ya, yang tidak sah, dan itu menjadi syarat untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, mendapatkan jimat atau apa yang menjadikan dia itu bisa sukses untuk melakukan usaha pesugihan. Jadi ini persoalan yang tentu di apa didukung ya oleh pemerintah. Terbukti apa? Terbukti tempat-tempat itu ramai pada hari tertentu, ramai dan difasilitasi. Jadi ini problem, tidak hanya problem kultural tetapi juga ini problem politik yang seharusnya dilihat oleh negara eh, yang kita lihat abai dalam persoalan hal ini. Iya, jadi demokrasi ini kalau kita lihat fakta sekarang ini kayaknya membolehkan ya praktek perdukunan ini, bahkan dikasih dikasih izin bahkan. Kemudian ada yang yaitu tadi sebagai tempat wisata. Nah, nah ternyata menurut Yai Heru tadi bahwa ini motifnya banyak ke motif ekonomi. Nah, lantas bagaimana Yai konsep Islam dalam mencegah dan menyikapi perdukunan? Jadi oke lah kita nggak boleh ke dukun, tapi gimana caranya dapat duit? Kayak gitu mungkin. Oke, Yai. Iya, jadi tentu eh, Islam ini agama yang apa namanya realistis ya. Jadi eh, kalau kita berbicara ingin berhasil dalam usaha, maka harus dilakukan kaidah-kaidahnya. Jadi bagaimana perencanaannya, kemudian bagaimana sumber daya modalnya, bagaimana kemudian apa teknik kalau itu berupa jual-jual beli, teknik pemasarannya, kemudian bagaimana momentum barang itu dijual itu kapan. Nah, ini direncanakan dengan baik, baru kok kemudian diiringi dengan apa pemahaman tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dilakukan dan tergabung antara kaidah sababiyahnya dengan secara religi itu bisa dipenuhi ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat fenomena perdukunan kemudian datang-datang ke tempat keramat itu sebenarnya adalah pelampiasan daripada uh, Ghorizatut Tadayun itu. Jadi pada masa lalu itu mereka itu apa eh, masyarakat tradisional kita itu setiap kali usaha itu juga datang ke tempat-tempat keramat, kemudian datang ke dukun ya pada masa itu untuk apakah itu menetapkan hari kapan harus memulai usaha dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga horizontal tadayun atau naluri religius itu atau naluri beragama itu diluruskan, sehingga tidak tergantung kepada hal-hal yang gaib, dunia jin, dunia tuyul, tetapi eh, apa diarahkan kepada akidah yang lurus yaitu akidah Islam. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau kepingin kaya, maka harus caranya harus sesuai dengan ajaran Islam ya. Tidak boleh nuyul, tidak boleh ngejin, tidak boleh Ya, pakai pesugihan gitu. Luar ya, biasa. Baik ya, semoga penjelasannya ini membawa pencerahan bagi kita semua bahwa sesulit apapun kehidupan ekonomi kita, tetap kita harus berpegang teguh pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah yang menjamin rezeki kita, bukan jin, toyol, pesugihan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima ya. kasih Yai atas pemaparannya. Semoga Yai sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang halal barokah, yang melimpah dan Amin. dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa Khilafanus yang dirahmati Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Yai Heru Ulyasa.
Semoga kita semua mendapatkan berkah yang luar biasa. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kita mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nang Siawan undur diri. Sampai jumpa dengan kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.